dengan saya Dewi, okupasi terapis Pelangi Center Ponorogo. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai piramida sensori integrasi yang sudah dijelaskan oleh Mas Ijar. Nah, kali ini saya akan melanjutkan untuk fase kedua, yaitu perkembangan sensori motor. Sebelum ke materi, jangan lupa like dan subscribe. Pada fase kedua ini terdapat beberapa komponen, antara lain yang pertama, kestabilan postur, yaitu kemampuan mempertahankan postur tertentu untuk stabilitas tubuh. Contoh aktivitas pada kestabilan postur dapat dilihat pada video, di mana anak mampu mempertahankan kestabilan posturnya saat aktivitas memanjat standing frame. Yang kedua, kesadaran dua sisi tubuh, yaitu kemampuan menggunakan kedua sisi tubuhnya atau integrasi bilateral. Berikut adalah contoh aktivitas pada kesadaran dua sisi tubuh. Pada aktivitas merayap, anak mampu mengerti dan juga paham bahwa aktivitas ini memerlukan gerakan dari dua sisi tubuh, yaitu sisi kanan dan juga sisi kiri secara bergantian. Yang ketiga, motor planning atau perencanaan gerak, yang merupakan keterampilan yang digunakan dalam merencanakan gerakan tubuh. Contoh aktivitas pada motor planning atau perencanaan gerak. Pada aktivitas ini, anak mampu merencanakan suatu gerakan, yaitu melompat. Yang keempat, mengenal bagian tubuh, yaitu kesadaran terhadap tubuh yang dipelajari melalui gerakan dan pengalaman. Contoh aktivitas dapat dilihat pada video. Pada aktivitas ini, anak mampu menyadari benda ataupun objek yang ada di depannya, sehingga anak mampu menentukan respon yang sesuai dan dapat dijadikan sebagai pengalaman. Yang kelima, maturitas refleks, yaitu kematangan refleks yang bertujuan untuk keamanan atau proteksi diri. Contoh aktivitasnya, ketika refleks STNR masih ada pada saat aktivitas merangkak ini, maka gerakan yang dihasilkan kurang maksimal, di mana refleks STNR ini harus matang pada usia 11 bulan. Nah, ketika refleks ini sudah matang, maka gerakan yang akan dihasilkan bisa lebih maksimal. Yang keenam, kemampuan menerima input, yaitu kemampuan dalam mengetahui pengalaman sensorik yang penting untuk lebih diperhatikan. Berikut adalah contohnya. Pada aktivitas ini, anak mampu menerima input sensori, yaitu vestibular, di mana anak akan mampu duduk di atas ayunan yang bergerak. Selain itu, anak juga akan menerima input sensori, yaitu visualnya ketika melihat mainan atau objek. Nah, itu tadi 6 komponen yang terdapat pada fase kedua piramida sensori integrasi. Dapat digambarkan, piramida ini seperti rumah. Rumah yang fondasinya terlihat baik-baik saja dengan fondasinya yang kuat,
Bila suatu saat terjadi gempa, rumah yang terlihat fondasinya baik-baik saja akan roboh bahkan rusak dibandingkan dengan rumah yang satunya. Gempa di sini diibaratkan sebagai permasalahan-permasalahan yang nantinya akan dilewati oleh anak sesuai dengan usia perkembangannya. Oleh karena itu, kita harus memaksimalkan fondasi dan juga komponen dari piramida ini agar tumbuh kembang anak lebih optimal. Demikian penjelasan dari fase kedua piramida sensori integrasi. Bila ada pertanyaan, komen di bawah. Bye-bye.